Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianika Pratiwi dengan NPM 10060313801 dari program studi farmasi kelas farmasi B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal tugas pertemuan 13 yang berjudul ekstrak etanol dalam belimbing bulu, aferrobilimbial sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitiannya. Non-communicable DC atau NCD atau yang lebih umum dikenal dengan istilah penyakit yang tidak menular masih terjadi dan selalu menjadi pada penyebab utama kematian di tingkat global ini. Dan pada tahun 2012 dari total 56 juta kematian yang terjadi di dunia, 38 diantaranya disebabkan oleh NCD tersebut. Salah satu penyebab penyakit yang tidak menular adalah terjadinya stres oksidatif di dalam tubuh yang menunjukkan kondisi ketidakseimbangan antara senyawa radikal bebas dan antioksidan. Senyawa radikal bebas ini terbentuk secara alami selama proses metabolisme tubuh. Pembentukan senyawa radikal bebas dalam tubuh yang tidak terkendali atau melebihi batas akan menyebabkan kerusakan oksidasi sel yang mengarah terhadap risiko terkena penyakit degeneratif seperti aterosklerosis, gagal jantung, kanker, atau bahkan Alzheimer. Nah, fungsi utama dari antioksidan ini adalah untuk menghentikan atau memutus reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh, serta menetralkan radikal bebas, sehingga dapat melindungi sistem biologis tubuh dari efek yang merugikan. Untuk radikal sendiri, ini dapat dicegah oleh antioksidan. Namun, perlu kita ketahui bahwa tubuh secara alami menghasilkan antioksidan endogen intrasel yang terdiri atas enzim-enzim yang disintesis oleh tubuh, seperti enzim superoksida dimutase atau ROS, atau ROD, kemudian katalase dan glutathione peroksidase. Nah, enzim-enzim ini berfungsi sebagai antioksidan endogen yang dapat menurunkan aktivitasnya pada saat keadaan patologik, yaitu kadar radikal bebasnya itu berlebih. Kemudian, salah satu sumber dari pembentukan radikal bebas dalam tubuh adalah saat terjadinya proses inflamasi. Inflamasi merupakan suatu respon protektif lokal yang timbul karena kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, kimiawi, maupun mikrobiologi. Kemudian selanjutnya, adapun tanaman yang dapat menangkal radikal bebas atau sebagai antioksidan dan antiinflamasi, salah satunya adalah belimbing bulu. Belimbing bulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk kingdomnya sendiri pantai, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Bongliophyta, kelas Pangalepsidae, subkelas Rosidae, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae, genus Averrhoa, spesialis Averrhoa bilimbial. Untuk hasil pengujian yang dapat saya review dari jurnal tersebut, yang pertama ada antioksidan menggunakan DPPH atau diphenyl 2,2-diphenylketopiklahidazil, yang merupakan senyawa radikal yang dapat digunakan sebagai indikator pada proses reduksi senyawa antioksidan. Untuk DPPH sendiri, prinsipnya tentunya untuk mereduksi senyawa radikal bebas DPPH oleh antioksidan, di mana ketika DPPH yang tadinya berwarna ungu ke biru-biruan, kemudian jika dia sudah meningkat radikal, maka dia akan berubah menjadi warna kuning. Hasil pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol dalam belimbing bulu ini, jika dibandingkan dengan vitamin C atau asam askorbat sebagai kontrapositifnya, nilai SC50 dari kontrapositif tersebut adalah 5,71 dengan perbandingan SD-nya kurang lebih 0,04 mikrogram per mili. Sementara untuk ekstrak etanol dalam belimbing bulu sendiri memiliki nilai SC50 sebanyak sebesar 16,99 dengan perbandingan SD kurang lebih 0,12 mikrogram per mili. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai aktivitas antioksidan pada daun belimbing bulu ini sangatlah kuat. Kenapa? Karena nilai SC50-nya kurang dari 50. Kemudian untuk yang kedua akan saya jelaskan mengenai fenol. Fenol ini dia menggunakan metode Fouillée-Cloete dengan prinsip terbentuk senyawa kompleks berwarna biru dan dapat diukur pada panjang gelombang 765 nanometer dalam hal ini. Fouillée-Cloete sendiri akan bereaksi dalam suasana basah. Jadi kondisi basah tersebut biasanya dibuat dengan menggunakan NaCO3, natrium karbonat,
atau bahkan NaOH juga bisa. Nah, kenapa? Agar terjadi diisolasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat. Dia mula-mula berwarna kuning atau mungkin bisa tidak berwarna, dari tidak berwarna kemudian dia ditambahkan dengan folin berwarna kuning dan hasilnya akan menjadi berwarna biru keunguan, sama seperti mirip di PPH tapi lebih ke biru untuk fenol. Hal tersebut berarti menandakan bahwa fenol senyawa tersebut, pada ekstrak tersebut, ekstrak tanaman tersebut terkandung senyawa fenolik. Untuk hasil pengujian aktivitas fenol total pada ekstrak etanol daun belimbing bulu sebesar 39,03, kurang lebih nilai SD-nya 0,25 mikrogram gaya atau galat per miligram. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada senyawa antioksidan pada ekstrak etanol daun belimbing ini merujuk pada senyawa fenolik juga, terdapat di senyawa fenolik juga. Kemudian yang ketiga, hasil pengujian flavonoid. Flavonoid ini menggunakan metode kolorimetri dengan penambahan reaksi HCl3. Reaksi ini dapat membentuk reaksi dengan golongan flavonoid membentuk kompleks antara gus hidroksida dan keton yang berdampingan dan dapat bereaksi dengan gus keton pada C4 serta gus OH pada C3 atau C5. Senyawa ini juga termasuk ke dalam flavon atau flavonol yang nantinya akan membentuk warna kuning. Perbandingannya dengan senyawa quercetin yang digunakan sebagai standar penentuan kadar flavonoid dalam golongan flavonol. Dia memiliki gugus keton pada atom C4 yang sudah tadi dijelaskan, berarti termasuk gugus abrikonnya. Untuk hasil kadar flavonoid ekstrak etanol daun belimbing bulu sendiri sebanyak 97,28 atau kurang lebih nilai SD-nya 0,25 mikrogram QA per miligram atau quercetin. Hal tersebut berbeda dengan pada pengujian fenol. Mengapa? Karena kalau untuk fenol itu dia lebih rendah hasilnya. Tapi tidak menutup kemungkinan flavonoid juga tidak menutup kemungkinan untuk fenol juga akan kalah dengan flavonoid. Tapi untuk di sini fenol sendiri dia hasilnya sama seperti berkesinambungan, maksudnya bukan berkesinambungan, jadi sama searah dan satu jalan dengan antioksidan yang diuji menggunakan DPPH. Karena semakin kecil nilai IC50, maka nilai fenol atau flavonoidnya juga semakin besar. Namun di sini flavonoid lebih besar daripada fenol, berarti artinya antioksidan yang berada di dalam ekstrak etanol daun belimbing bulu ini, dia lebih bagus di golongan flavonoid. Kemudian yang terakhir akan saya jelaskan mengenai antiinflamasi. Antiinflamasi ini sendiri, dia kontrol positif yang digunakan dalam pengukuran aktivitas antiinflamasi ini adalah natrium diklofenak, dan aktivitas antiinflamasi pada metode ini dinyatakan dengan persen inhibisi hemolisis. Untuk natrium diklofenaknya sendiri, dia persen inhibisi hemolisisnya adalah sebesar 89,62, kurang lebih 2,57% untuk nilai SD-nya. Dan nilai ekstrak etanol daun belimbing bulu memiliki aktivitas antiinflamasi yang sangat-sangat bagus, bahkan melebihi dari natrium diklofenak sendiri. Untuk beberapa konsentrasi ini 200, 300, 500, dan 600 mikrogram per mili yang ditunjukkan dengan nilai persen inhibisinya secara berturut-turut sebesar 91,18, 81,42, 84,26, dan 50,49. Hal ini menunjukkan bahwa antiinflamasi pada yang terkandung pada ekstrak etanol daun belimbing bulu ini sangatlah besar. Dan ini adalah hasil uji ANOVA yang menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak etanol daun belimbing bulu pada 600 ppm sendiri memiliki nilai persen inhibisi yang paling rendah serta berbeda signifikan. Jadi kurang dari ketiga konsentrasi 200, 300, dan 500. Seperti itu. Dan beberapa penelitian juga, ekstrak yang memiliki aktivitas antiinflamasi ini
dari penurunan absorbansi hemoglobin yang terdeteksi pada campuran inhibisi uji, yaitu semakin kecil absorbansi yang terdeteksi, maka campuran larutan berarti membran sel darah merah semakin stabil dan sedikit mengalami lisis. Itu hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan triterpenoid sendiri yang memang sangatlah kuat dari hasil penapisan screening fitokimia juga, triterpenoid adalah paling kuat, sangatlah kuat. Senyawa triterpenoid ini dari Ligustrum memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim siklooksigenase dalam mengkonversi asam arakidonat yang menjadi prostaglandin sebagai mediator dari inflamasi sendiri. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil dari uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun belimbing wulu menggunakan metode DPPH sebesar 16,99 kurang lebih 0,12 untuk SD-nya sendiri. Kemudian untuk nilai kadar fenolik total ekstrak etanol daun belimbing wulu sebesar 39,3, untuk kadar flavonoid ekstrak etanol belimbing wulu sebesar 97,28, dan terakhir untuk aktivitas maaf ini bukan antioksidan tapi antiinflamasi ekstrak etanol daun belimbing wulu sebesar 50,49, yang memang paling kecil, tapi untuk hasil akhir uji aktivitas inflamasi dari ekstrak etanol daun belimbing sendiri adalah 91. Kemudian ini adalah jurnal yang saya gunakan, dan mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada kesalahan baik dari ucapan saya ataupun dari teknis cara presentasi saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.